Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Nurita Fauziatin Syabia dengan NIM terakhir 505, mahasiswa PGSD 2023 Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai membahas mengenai pendidikan Pancasila di sekolah dasar bersama dengan pembicara kita yaitu seorang praktisi pendidikan dari sekolah dasar di Surabaya. Oke, kali ini aku bersama dengan narasumber hebat yaitu Kak Alisa. Kak Alisa mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alisa Rimawati, salah satu pengajar di sekolah dasar di salah satu sekolah dasar di daerah Surabaya. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya nih yang lebih serius lagi, aku ada first question nih untuk Kak Alisa. Sebagai seorang guru sekolah dasar, apakah Kak Alisa ini benar-benar paham betul Pancasila itu seperti apa? Yuk kita lanjut. Oke, pertanyaan pertama, Pancasila ada berapa? Satu. Aduh, betul sekali. Kemudian yang kedua, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Yang ketiga, sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang nomor 4, kepala banteng merupakan lambang dari sila keberapa? Sila keempat, Berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan Dan dalam yang- permusyawaratan perwakilan. waduh, kemudian yang terakhir, padi dan kapas memiliki makna Badan Kapas itu memiliki makna sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yaitu sandang dan pangan. Sandang itu dilambangkan oleh kapas dan padi melambangkan kebutuhan pokok pangan Indonesia yaitu beras. begitu. Waduh, ternyata, aplaus dulu dong, berikan aplaus dulu kepada Kak Alisa. Oke, Kak Alisa, boleh diceritakan sedikit nih tentang pengalamannya mengajar di sekolah dasar itu gimana sih? Oke, sebenarnya saya ini juga termasuk guru baru 3 bulan menjadi guru alias fresh graduate ya, dan alhamdulillah langsung mendapat kepercayaan menjadi guru di salah satu sekolah dasar swasta di daerah Surabaya. Pengalamannya sangat luar biasa. Luar biasa ya gimana ya? Ternyata apa yang kita dapat selama perkuliahan itu benar-benar bisa menjadi bekal yang berarti bagi kita saat terjun ke dunia pendidikan. Mungkin kita seringnya baca tentang teori ya. Ternyata teori itu juga penting digunakan saat kita menghadapi situasi tertentu saat menghadapi siswa gitu. Kira-kira tantangan pertamanya nih saat menjadi seorang guru di sekolah dasar itu gimana sih? Sebenarnya kalau pengalaman mengajar itu dimulainya dari masih semester 6, itu kan ada program kampus mengajar. Sudah pernah ikut kampus mengajar, kemudian program Surabaya mengajar juga sudah pernah ikut, tapi hanya sebatas pengenalan sekolah ya. Berbeda ketika kita sudah benar-benar menjadi guru, bertanggung jawab atas kelas itu dengan segala administrasi atau apapun yang harus dipenuhi di kelas. Kalau tantangan pertama itu pertama kali jadi guru, kemudian saya diamanai untuk menjadi guru kelas 1, jadi gurunya baru, muridnya baru. Awalnya kayak harus ngapain ya jadi guru gitu. Iya, Harus apa yang harus dilakukan pertama kali bertemu dengan anak yang baru. Mereka juga masih sangat-sangat polos. Saya juga masih ilmu menjadi guru yang benar-benar guru di sekolah itu juga baru dimulai, tapi alhamdulillah dengan dukungan banyak guru-guru yang senior, pelan-pelan mau belajar, sama-sama belajar, alhamdulillah juga bisa berjalan dengan baik. Tantangan pertama itu ya itu sih dari diri saya dulu, pede, harus percaya diri. Kita ketika menjadi pengajar itu ya harus percaya diri kalau kita bisa mendidik anak-anak ini. Kalau kita tidak percaya diri, tidak pede, vibe positifnya itu nggak akan sampai kepada anak-anak. Oleh kalau kelas 1 masa peralihan dari TK ke SD, mereka masih banyak mainnya. Nah, kesulitan pertama itu adalah mengendalikan kelas 1, mengondisikan anak yang itu mereka sangat beragam latar belakangnya, dunianya sebelumnya masih bermain, kemudian masuk ke sekolah dasar yang benar-benar formal, dan mereka sudah punya target tertentu yang harus dicapai selama SD ini. Nah, itu tantangannya gimana kita
mengelola kelas supaya mereka tuh belajarnya maksimal, tapi juga masih dekat dengan anak-anak. Mereka nggak terlalu kaget, jangan sampai anak ini masih SD terus tahu ternyata sekolah SD itu susah, terus akhirnya nggak mau sekolah. Nah itu yang tricky banget lah, jadi sebagai guru kelas 1 sih terutama kayak gitu. Oke, sepertinya kalau bicara soal kalau anak kelas 1 itu mungkin yang pertama kali dipahami itu tentang karakter anak mungkin ya, seperti itu. Nah, kemudian berbicara soal pendidikan nih, kira-kira sebenarnya tujuan dari pendidikan itu sendiri itu seperti apa sih? Kalau pendidikan itu kan jadi salah satu tujuan utama bangsa ini ya. Kalau di undang-undangan kita ada pada alinea yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu kan tujuannya bangsa Indonesia, menjadikan generasinya itu generasi yang cerdas, karena kan anak-anak atau pemuda-pemuda ini kan yang nantinya akan menjadi tonggak suatu negara. Jadi tujuan pendidikan itu yang pertama adalah membentuk karakter. Ini mungkin tidak sama plak dengan yang tertuang di Undang-Undang Pendidikan Nasional ya, tapi seingat saya intinya itu adalah membentuk watak atau karakter bangsa yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan melaksanakan undang-undang sehingga terbentuklah generasi bangsa yang bertanggung jawab dan demokratis, seperti itu. Oke, betul sekali, setuju. Kemudian seperti yang kita ketahui selama ini bahwa Kementerian Pendidikan itu pasti mengembangkan suatu kurikulum yang mana setiap tahunnya itu selalu berkembang dengan inovasi-inovasi yang baru. Nah, yang kali ini kan yang terbaru ini adalah tentang kurikulum merdeka ya. Nah, kira-kira tujuan atau dasarnya dari pembentukan kurikulum ini itu seperti apa sih? Iya, mungkin kita pasti sudah tahu ya kalau kurikulum merdeka itu tercetusnya awal itu pada saat pandemi, di mana kita itu sempat mengalami namanya learning loss atau kehilangan momen belajarnya anak itu berubah seketika dari yang di sekolah terus di rumah. Selain itu latar belakangnya pertama berdasarkan hasil PISA, Indonesia tuh tidak mengalami peningkatan yang signifikan di pemeringkatan PISA dunia gitu. Ternyata salah satu kendalanya tuh ada di kemampuan literasi dan numerasi, bukan lagi rahasia umum ya kalau minat baca orang Indonesia tuh rendah gitu. Jadi mereka kalau membaca ini kan pintunya ilmu. Kalau anak-anak tidak membaca atau tidak bisa memahami suatu informasi dengan baik, bagaimana ilmu itu atau informasi itu bisa masuk dengan baik. Nah, kurikulum merdeka itu awalnya dibuat sebagai pintasan, tadinya kan disebutnya kurikulum prototipe. Pintasan untuk mengatasi yang tadinya tuntutannya sangat banyak sekali di kurikulum sebelumnya, dipersingkat, dimampatkan supaya intinya tujuan pembelajaran ini tuh tercapai. Pokoknya nggak ada target-target yang gimana-gimana, pokoknya ini terselesaikan tujuannya ini gitu. Nah, begitulah awalnya kurikulum merdeka. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu ternyata kurikulum prototipe ini berhasil gitu untuk mengurangi tingkat learning loss yang terjadi di pendidikan di Indonesia. Nah, akhirnya dikembangkanlah menjadi kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka fokusnya adalah kepada kompetensi siswa, tidak memaksakan. Misalnya gampangnya gini, kelas 1 harus sudah bisa membaca ini terus materinya ini dan itu misalnya. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu bagaimana kemampuan anak saat itu, nah itu dikembangkan sesuai dengan fasenya. Kalau yang dulu targetnya itu setiap tahun, nah di kurikulum merdeka itu targetnya per fase. Misalnya fase A itu ada di kelas 1 sampai 2, sehingga kelebihannya di kurikulum ini jangkauan waktunya itu lebih panjang. Yang dulu per tahun, 1 tahun misalnya, 1 tahun ini harus hafal Pancasila dan lambangnya misalnya. Nah, itu di kurikulum ini diganti fase A. Fase A itu anak harus memahami Pancasila dan lambangnya. Seandainya di kelas 1 ternyata dia belum paham, sudah dilanjutkan di kelas 2 dan begitu seterusnya. Begitu ternyata. Kira-kira apakah ini efektif ya kalau untuk yang saat ini? Kalau misalkan di
angkatan saya dulu itu kan juga mungkin kurikulumnya itu berbeda, seperti kita itu disuruh untuk lebih banyak latihan soal dan lain-lain. Tapi kalau saat ini yang saya lihat itu kebanyakan mungkin anak-anak lebih minim dari latihan soalnya itu dan lebih banyak literasinya. Apakah itu benar? Benar. Sebenarnya kalau di kurikulum ini tuh untuk asesmennya cukup beragam ya. Tidak harus melulu anak itu didrill dengan soal. Ketika misalnya anak, jadi di kurikulum ini guru itu fleksibel menentukan asesmen untuk siswa. Nah, di album pembelajaran tuh ini juga salah satu pembeda dari kurikulum yang sebelumnya. Kalau di kurikulum itu ada 3 tahap. Yang pertama, di awal tahun itu melakukan asesmen diagnostik. Ya, anak-anak itu dicari tahu kira-kira kemampuannya seperti apa atau kendalanya seperti apa. Misalnya, oh anak ini tidak bisa membaca, tapi dia mudah menangkap informasi dengan mendengar. Nah, itu nanti bisa ditentukan kelompok-kelompok. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan. Dan dengan perencanaan ini, itu tadi dari hasil asesmen diagnostik dikelompokkan sesuai dengan kompetensi anak-anak ini dan kemampuannya, dilakukan perencanaan pembelajaran mau seperti apa modelnya. Apakah nanti mungkin anak-anak banyak membaca, kalau misalnya yang sudah pintar membaca, atau mungkin nanti anak-anak banyak aktivitas di luar karena anak-anak ini banyak kan tipenya yang sukanya explore kayak gitu. Yang terakhir itu melakukan asesmen. Nah, asesmen itu juga nanti ada namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu juga bisa melalui asesmen ini. Misalnya kalau yang kategori anak reguler yang sudah bisa membaca atau apa, kita ujiannya dengan tes tertulis. Nah, anak yang belum bisa membaca mungkin kita bisa lakukan dengan tes lisan gitu. Jadi enggak terikat harus seperti ini harus seperti itu, tapi kontennya sama. Lalu disesuaikan. Kalau misalnya anak ini tuh mampunya sekian sampainya di Pancasila, ya sudah, nggak apa-apa. Pancasila, menghafalkan Pancasila dulu belum sama lambangnya, it's okay gitu, kayak gitu kalau di Kurma seperti itu. Oke, Kak, dari yang saya baca nih, ada di dalam kurikulum Merdeka itu ada salah satu program yang dinamakan dengan P5 atau mungkin lebih dikenal dengan Profil Pelajar Pancasila. Kira-kira P5 itu seperti apa sih wujudnya? Ya, P5 itu kepanjangannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi dalam tujuannya terutama dalam membentuk peserta didik ini yang sesuai dengan karakter Pancasila dan menguatkan karakter Pancasila yang ada dalam peserta didik melalui kegiatan berbasis proyek seperti itu. Ya, jadi kalau dalam P5 itu ada 6 dimensi dasar ya yang mendasari P5. Yang pertama itu beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global seperti itu. Jadi sejatinya keenam dasar dari P5 ini tuh sebenarnya diambil dari Pancasila itu sendiri ya, pasti. Kemudian isi dari proyeknya itu seperti apa aja sih contohnya? Kalau misalkan diterapkan di sekolah dasar mungkin atau di jenjang lainnya. Nah, sebenarnya salah satu kemudian di Kurma tuh ini ya, sudah ditentukan beberapa tema yang bisa membantu guru untuk memberikan gambaran kira-kira mana yang sesuai dengan kondisi siswa atau peserta didik di sekolahnya. Ada yang kalau di sekolah saya ya, saya mengambil contoh di sekolah saya, kami guru itu kan dalam merencanakan juga bersepakat nih, misalnya guru yang sama-sama fase A supaya proyeknya ini tuh bisa berkelanjutan seperti itu. Kami mengambil tema yang berkebinekaan global dengan topik bangga menjadi diri sendiri. Jadi apalagi anak kelas 1 ya, di fase A kan anak kelas 1 kelas 2 itu mereka masih perlu mengenali identitas dirinya mungkin. Nah, kebetulan di sekolah saya itu termasuk lingkungannya yang sangat majemuk. Ada beberapa anak dari suku tertentu atau golongan tertentu, kemudian dari tingkat ekonomi dan lain-lain. Kadang kan anak-anak itu kalau di sekolah merasa minder dengan identitas data dirinya. Nah, itu akhirnya kami memutuskan untuk mengambil topik ini, bangga menjadi diri sendiri, supaya mereka tuh tahu kalau dirinya itu juga istimewa sebelum dia
bisa menghargai orang lain, dia juga harus bisa menghargai dirinya sendiri dulu. Jadi kalau kamu mau dihargai juga harus, kamu mau dihargai orang lain, kamu juga harus bisa menghargai dirimu. Kalau kamu dihargai, kamu juga harus bisa menghargai orang lain, kayak gitu. Nah, kalau di sekolah saya penerapannya kelima itu ya tadi, pertama tentu saja dimulai dari dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu kalau kelas 1 ya, seperti misalnya menuliskan apa kesukaannya, lalu bagaimana aktivitasnya di rumah, terus hal-hal yang disukai dan tidak disukai, kayak gitu. Jadi sederhana saja, tidak terlalu yang harus bagaimana. Kalau kita kadang membayangkan proyek itu sesuatu yang susah ya. Ya betul sekali. Ya, kalau berbagai proyek itu sepertinya sesuatu yang sangat, sebenarnya tidak. Jadi ya seperti itu. Nanti di endingnya sebagai tugas akhir. Nah itu kita, kalau di sekolah saya insya Allah nanti akan memberikan suatu suguhan tampilan apa ya, kesenian lah misalnya, yang itu yang disukai anak-anak, yang menjadi pilihan mereka nanti untuk mengekspresikan dirinya itu jadi seperti apa, itu akan ditunjukkan nanti di akhir semester. Seperti itu. Jadi apakah wujud dari proyek ini tuh harus berupa benda sesuatu atau tidak? Tidak harus berupa benda. Jadi yaitu proyek kan berbasis proyek itu tidak melulu harus berupa benda ya, kalau yang saya pahami. Jadi misalnya anak nanti di akhir mereka menyuguhkan suatu pertunjukan, itu juga bisa dikatakan sebagai hasil suatu proyek. Nah yang penting dari proyek itu bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya, bagaimana mereka mengeksplorasi dirinya, kemudian bekerja sama dengan teman-temannya, bergotong royong, lalu mandiri, menunjukkan kemandiriannya, bisa melakukan hal itu sendiri, kemudian bergotong dengan teman, menghargai teman-temannya, seperti itu. Kemudian kira-kira tujuan kedepannya dari adanya proyek Profil Pancasila ini itu seperti apa? Ya itu tadi, dari judulnya sudah jelas ya, tujuannya adalah membentuk anak-anak peserta didik yang memiliki jiwa Pancasila yang kuat, untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa, gitu. Oke Kak Arisa, dari tadi kita sudah, yang pertama kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kemudian yang kedua kita juga membahas tentang kurikulum merdeka, dan yang ketiga ini tadi kita membahas soal profil pelajar Pancasila. Mungkin kita akan mengerucutkan pembahasan kita lagi nih, lebih membahas mendalam tentang pendidikan Pancasila. Nah dari yang saya ketahui nih, sebenarnya pendidikan Pancasila ini tuh perubahan dari mata pelajaran PPKN. Apakah benar seperti itu? Bisa dibilang iya. Dari PPKN kemudian beralih menjadi pendidikan Pancasila. Oke, jadi kira-kira nih perbedaan dari mata pelajaran PPKN itu sendiri dengan pendidikan Pancasila itu seperti apa sih? Oke, kalau menurut kakaknya gimana nih, yang kan baru dari sekolah? Kalau mungkin kalau waktu saya SD itu ya, kalau pendidikan PPKN itu kita lebih membahas tentang kewarganegaraan. Kita mungkin lebih diminta untuk menghafalkan tentang undang-undang itu seperti apa dan lain-lain. Dan mungkin pembahasannya itu lebih luas lagi, bukan hanya soal Pancasila. Kita juga membahas tentang Undang-Undang Dasar. Kemudian kita juga membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan dan lain-lain. Kemudian kalau yang di Pancasila itu sendiri, itu sepertinya topik pembahasannya atau inti dari anunya itu hanya tentang Pancasila. Apakah benar seperti itu? Ya, ada benar, ada yang kurang benar juga. Benarnya kalau saya pribadi juga memaknainya, pendidikan kewarganegaraan itu mendidik bagaimana kita mendidik warga negara yang baik gitu ya. Gampangnya kayak dari sekilas dari judulnya seperti itu. Kemudian kalau pendidikan Pancasila itu tadi tentang bagaimana menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai Pancasila itu kan nilai-nilai yang luhur ya, nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik. Kalau kita sudah punya nilai Pancasila, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, pasti kita nanti juga menjadi warga negara yang baik pula. Jadi kalau kakaknya bilang Pancasila itu
pendidikan Pancasila, membahas tentang Pancasila yang itu aja, itu juga kurang benar. Sebenarnya Pancasila itu seperti simpel tapi jeru gitu ya. Jadi sebenarnya Pancasila itu luas ya maknanya. Mungkin kita menganggapnya itu cuma 5 poin, tapi itu juga ada banyak sekali maknanya, atau dalam banget dan luas sekali maknanya kalau kita belajar lebih dalam. Karena kita juga berpikir kalau gimana sih cara jadi manusia berpancasila, kayaknya susah, kayaknya nggak bisa, bagaimana. Sebenarnya kita sudah biasa melakukannya sehari-hari, cuman kadang kita tidak tahu kalau ternyata itu merupakan makna atau implementasi dari Pancasila. Makanya itu yang digagas dengan pendidikan Pancasila ini, supaya anak-anak itu mengenali bagaimana caranya bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Seperti itu, tidak cuma menghafal Pancasila dan lambangnya atau makna dari luar, itu benar-benar makna dari Pancasila itu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya juga ya Kak, benar juga. Kayak misalkan nih, Pancasila yang sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu bukan hanya tentang ikatan kita sebagai manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga tentang ikatan manusia dengan manusia. Misalkan Pancasila yang sila pertama itu kan juga mengajarkan tentang toleransi beragama, yang mana itu juga berikatan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi sebenarnya Pancasila itu adalah sebuah tali yang berikatan dan tidak terputus. Benar seperti itu ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi sila-sila dalam Pancasila itu saling menjiwai satu dengan yang lainnya, tidak bisa diputuskan. Nggak mungkin kita menerapkan sila pertama tapi tidak menerapkan sila-sila yang lain, atau kita menerapkan sila kedua saja tapi tidak mau menerapkan sila yang pertama, itu tidak mungkin. Jadi sesuatu yang bertalian dan tidak bisa diputuskan, benar sekali. Ya, kemudian Kak, saya pengen tahu dong, kira-kira gimana sih bentuk penerapan pembelajaran dari Pancasila di sekolah dasar itu? Iya, kalau penerapan pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar tentunya bagaimana ya, sesuai dengan standar pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita melakukan perencanaan, kemudian ada bahan ajar, media pembelajaran, strategi dan lain-lain. Kalau saya mengajar kelas 1 itu menggunakan media-media yang itu mudah ditangkap oleh siswa, misalnya menggunakan PPT atau menggunakan media-media konkret seperti nanti anak-anak menempelkan suatu sikap sesuai dengan silanya seperti itu, atau melakukan seperti saya bermain peran misalnya kalau ada peristiwa seperti ini apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kebanyakan kalau untuk anak di usia kelas rendah itu lebih baik benar-benar daripada mereka hanya menyimak. Itu pasti konsentrasinya ya seperti itu. Cara mensiasatnya seperti itu. Mungkin kalau menghafalkan Pancasila atau menghafalkan lambang-lambangnya itu dengan lagu, dengan misalnya gerakan. Jadi menggunakan pendekatan-pendekatan yang disukai oleh anak-anak seperti itu. Jadi kira-kira nih, media pembelajaran atau bentuk pembelajaran seperti apa yang paling membuat siswa ini tuh lebih interest gitu soal Pancasila? Iya, jadi kalau penggunaan media atau strategi itu tentu nggak sama ya antara satu sekolah dengan sekolah lain, jangan sekolah dengan sekolah lain. Antar guru juga beda sesuai dengan karakter siswanya. Kalau siswa-siswi saya kebetulan anak-anaknya ini ya di awal belajar konsentrasi pasti. Jadi di awal belajar itu dikasih pengantar pelajaran, misalnya beri pertanyaan, tanya jawab atau apa yang menggali pengetahuan mereka, terus bercerita tentang siapa nih yang hari ini apa bangunnya tepat waktu, atau siapa yang hari ini berhasil melaksanakan sholat subuh kayak gitu. Terus banget seperti itu contoh penerapan sila keberapa ya itu. Lalu ya mereka lebih suka dengan tontonan diperlihatkan sesuatu yang menarik kayak video pembelajaran, kemudian kemudian anaknya juga banyak aktif, jadi mereka tuh suka kalau ikut langsung misalnya ya seperti itu, bermain peran, atau kadang kalau sederhananya misalnya
saya tuliskan di papan tulis tentang contoh sikap, kemudian mereka menghubungkan, itu mereka sudah senang gitu loh, anak-anak juga percaya gitu. Jadi tidak terlalu susah sebenarnya untuk memilih bagaimana strategi pembelajaran yang tepat untuk mereka. Oke, berbicara tentang siswa nih, membentuk karakter siswa melalui pendidikan Pancasila itu seperti apa? Iya, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya dibilang susah nggak susah, dibilang gampang tidak bisa disepelekan ya. Karena anak-anak kecil itu mereka merekam apa yang terjadi di sekitarnya dan apa yang mereka alami. Jadi simpelnya kalau di sekolah kan kita pasti semua sekolah membiasakan sebelum belajar itu berdoa. Nah, kita pahamkan berdoa ini merupakan bentuk penerapan sila pertama Pancasila loh. Jadi kalian kalau manusia yang berpancasila dan punya Tuhan, percaya dengan ada Tuhan, berarti harus selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu. Kemudian belajar untuk bersyukur, menolong teman yang kesulitan, dan ya hal-hal yang sederhana, menjaga kebersihan kelas seperti itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah kalau kita tuh pandai menghubungkan kejadian ini dengan apa materi yang disampaikan. Sebenarnya nah itu kan tantangan guru itu harus menyajikan pembelajaran yang kontekstual kan, dekat dengan siswa. Kalau dekat dengan siswa itu mereka lebih paham, oh iya ya Bu, oh iya bener ya. Jadi kan seperti mereka, kalau siswa tuh menanggapi oh iya ya, berarti mereka mengalami. Kalau saya indikasinya kalau sudah oh iya ya benar ya, kalau seperti itu mereka berarti sudah mulai paham, sudah bisa mulai masuk ke dirinya seperti itu. Jadi sudah nggak ada sesuatu yang gambling atau bingung. Jadi ya hal-hal yang sederhana saja, membiasakan berdoa, membiasakan menjaga lingkungan kelas, kemudian membiasakan berbagi. Misalnya kalau sedang istirahat ada temannya nggak bawa bekal, ayo berbagi dengan temannya seperti itu. Jadi membiasakan mereka juga memahami. Oke Kak Elisa, ngomong-ngomong nih, di era digitalisasi saat ini seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak itu kan sekarang sudah mudah ya mengakses internet, kemudian banyak sekali dari mereka yang menonton video tidak sesuai dengan usianya, dimana itu juga akan mempengaruhi pembawaan anak-anaknya juga. Nah, apakah Kak Elisa juga pernah mengalami pengalaman seperti itu di kelas? Ya tentu. Nah ini salah satu menjadi problem generasi sekarang ya. Kita kan terkadang tidak bisa mengendalikan apa yang itu di internet, dan itu algoritmanya berulang. Kalau misalnya terbiasa melihat ini atau apa yang dilihat orang tua, itu kadang anak-anak juga ikut melihat. Nah seperti itu yang jadi tantangan guru sekolah. Nah ini dia pentingnya komunikasi dengan orang tua di rumah ya. Jadi selain guru kan sebagian besar waktu anak-anak juga di rumah. Kalau di guru kan pasti kita berusaha semaksimal mungkin mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak, tapi karena di dalam kelas itu sangat banyak siswa yang beragam, mereka terkadang membawa kebiasaan atau sesuatu yang dibuat di rumah itu ke sekolah. Jadi mempengaruhi teman-temannya yang lain gitu ya. Nah itu yang jadi tantangan. Pernah saya mengalami kalau di kelas ya, mungkin jangan di kelas lah, kemudian kalau di jalan ketemu anak SD itu kadang kita lihat kok ngomongnya seperti orang dewasa ya, kok gestur tubuhnya seperti itu ya, kok ngomongnya kasar ya, contohnya hal kecil seperti itu. Nah itu cara pendekatan saya kalau kepada anak itu, yang pertama mungkin misalnya dia melakukan gestur yang tidak benar, tidak baik, kamu tahu nggak ini tuh artinya apa gitu, misalnya ini artinya gini belum, kamu tahu itu artinya jelek apa baik, kayak gitu Kak. Jadi biarkan dia berpikir, jangan cuma sekedar melarang itu gak boleh, itu jelek, itu nggak dilakukan, tapi tanpa dikasih tahu jeleknya itu apa, kenapa kok nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu penting. Kamu kenapa melakukan ini, kamu tahu nggak ini baik atau buruk? Iya buruk. Kalau buruk kenapa dilakukan, kayak gitu. Terus dikasih tahu konsekuensinya, terus membuat kesepakatan, kita bersepakat ya kamu nggak akan mengulangi itu lagi. Jadi pendekatannya seperti itu. Jadi nah sekarang sebenarnya kalau hanya dilarang saja malah semakin seperti disuruh gitu. Tapi kalau kita kasih pengertian yang itu dari alam bawah sadarnya sendiri, kalau oh iya ya ini ternyata jelek ya, ternyata nanti dampaknya kaku seperti ini ya, jadi
mereka akan terbangun segalanya untuk tidak melakukan lagi kayak gitu. Iya. Apakah hal itu memang bekerja gitu? Kayak misalkan cara Kak Alisa itu bekerja di kelas gitu, kemudian setelah dinasehati anak-anak juga akan mengikutinya. Alhamdulillah berjalan, maksudnya memberikan efek yang cukup baik ya, Iya. ketimbang mungkin awal-awal saya dulu juga ngajarnya paling cuma melarang gitu ya, jangan ini jangan gitu, tapi ternyata kok tidak terlalu berefek ya. Terus kita belajar lagi nih gimana ya caranya pendekatan yang benar, jadi ya seperti itu. Ternyata anak lebih paham gitu, dan dia malah bisa mengingatkan temannya kalau misalnya sudah bilang sama ustazah kalau nggak boleh seperti ini kayak gitu. Ya jadi turut senang ya kalau misalnya anak-anak ternyata bisa mengambil pelajaran dari yang dilakukan temannya, terus mengingatkan teman yang lain seperti itu. Jadi yang penting tuh konstan, terus kita juga konsekuen. Kalau kita melarang anak melakukan ini, kita juga harus jadi role model yang baik juga. Iya. Nah itu yang penting. Karena memang anak itu biasanya mencontoh dari yang dewasa seperti Nah itu. mereka masih peniru lah gitu. Iya, betul sekali. Baik. Wah, menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak ya Kak Alisa karena sudah meluangkan banyak sekali waktunya dan juga berkenan untuk berbagi ilmu juga pengalamannya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, dari hasil diskusi kita kali ini, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya mengajarkan Pancasila itu sejatinya tidak terlalu susah karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri sangat dekat dengan kita. Seperti itu. Kemudian terima kasih sekali lagi ya Kak Alisa, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.